rupiah per lembarnya. Katakan harganya 100 rupiah per lembar dan kita punya 1 juta lembar saham, berarti 1 juta lembar saham dikali 100 rupiah itu sama dengan 100 juta rupiah kita peroleh, teman-teman. Nah, ini aset, teman-teman, aset yang sangat luar biasa, jangka panjang, yang memperolehnya dengan cara yang mudah kalau kita ingin menjadi tipe orang yang kelima, ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah berumur 30 atau 35 atau 40 ya, teman-teman. Kalau kita sudah berumur 30, 35 atau 40 ya, teman-teman, itu sudah seharusnya kita mulai mengurangi beban kerja, teman-teman. Kita tinggal menikmati hasil, seharusnya seperti itu. Tetapi situasi dan kondisi biasanya memaksa seseorang itu untuk bekerja seumur hidup, teman-teman, ya. Sampai tua ya, sampai renta masih saja bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mengutip kata-kata dari Lau Keng Hong ya, yang saya lihat di YouTube ya. Jadi bahwasanya kata beliau itu ada 4 tipe seseorang ya. Yang pertama itu punya banyak waktu tapi tidak punya uang ya. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Waktunya banyak ya, nganggur masalahnya, tapi ya tidak punya uang, namanya nganggur ya. Yang kedua, tidak punya waktu tapi punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengusaha. Waktunya habis untuk meeting, untuk rapat, ngurus perusahaan, ini itu. Waktunya tidak ada. Iya, uangnya memang banyak, tapi tidak punya waktu luang. Bahkan ingin mengajak keluarga berlibur saja dia berpikir. Nah itu ya. Yang ketiga itu tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pekerja kasar ya, karyawan ya, mungkin seperti kita ya. Setiap hari kita kerja seumur hidup ya, bahkan mungkin sampai umur 40 tahun masih bekerja, 50 tahun masih bekerja, tapi kehidupan ekonomi secara finansial itu masih gini-gini saja ya, dan tidak punya waktu. Kita tidak berani meninggalkan pekerjaan karena kita karyawan ya, tapi dipecat ya, tidak punya waktu ya, uang pun pas-pasan ya, boleh dibilang tidak punya uang. Nah ini tipe yang ketiga. Nah tipe yang keempat itu adalah punya banyak uang dan punya banyak waktu ya. Jadi bisa berlibur, bersantai dengan keluarga, pergi ya, jalan-jalan, membaca buku, uangnya juga banyak. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor ya. Sleeping investor itu kalau diartikan adalah investor yang tidur. Jadi kerjaannya dia hanya menanam saham atau menanam modal, setelah itu sudah ditinggal tidur. Dia itu adalah tipe yang keempat. Dan ini terbukti banyak yang sukses di sini ya. Investor saham ini banyak sekali yang sukses seperti Bapak Low ya, atau Bapak Sandiaga Uno, atau Bapak Warren Buffett. Nah, mereka orang-orang yang sukses ya, yang duitnya triliunan ya, dengan menanam saham ya. Nah, mereka bisa berlibur kemanapun, mereka bisa bersantai dan duitnya banyak. Ini yang kita harapkan ya, yaitu sleeping investor, banyak uang, banyak waktu. Mereka hanya menanamkan uangnya itu dalam bentuk saham ya, menanam modal ya, menanam saham, dan dalam jangka panjang yang itu akan memberikan passive income ya. Mereka tidur pun sudah menjadi orang kaya. Seperti Lau Keng Hong itu kekayaannya sangat luar biasa ya, kerjaannya jalan-jalan tapi duitnya banyak ya, karena dia investor ya. Uangnya dibentukkan dalam bentuk saham yang terus mengalami kenaikan ya. Nah, sehingga dia disebut sleeping investor ya, tidur tapi duitnya banyak. Tapi permasalahannya teman-teman, ketika kita bicara saham itu kan sudah pakai modal ya, sudah membeli ya, tidak ada namanya saham gratis ya. Itu kita sudah bermodal meskipun kecil ya. Nah sekarang permasalahannya kita tidak punya modal ya, mungkin sama seperti saya ini, gimana caranya? Kalau kita tidak punya modal, cari saham yang paling murah ya teman-teman, yang bisa kita investasikan jangka panjang, yang bisa kira-kira memberi keuntungan. Mas tetap tidak ada modal, ya sudah kita cari saham yang gratis. Mana ada? Ada teman-teman ya. Nah ini saya memperkenalkan sebuah perusahaan, yaitu Japri Messenger namanya ya. Japri Messenger itu perusahaan anak bangsa yang bergerak di bidang pembayaran elektronik ya, seperti beli pulsa, beli kuota, beli data, bayar BPJS, bayar listrik prabayar ya, PDAM dan lain sebagainya. Banyak di situ fiturnya. Dia perusahaannya jelas, bergerak di bidang apa itu jelas ya. Jadi bukan perusahaan abal-abal ya. Dan ini karena ini masih perusahaan startup ya, ini
pihak perusahaan membagikan itu sahamnya kepada nasabah atau kepada pengguna yang mau menggunakan aplikasi atau menggunakan jasa daripada perusahaan itu ya. Nah itu kita akan diberikan itu 100.000 lembar ya, itu baru daftar saja, belum ngapa-ngapain, baru daftar. Nah lalu kita transaksi itu juga mendapatkan sekitar 3.000 lembar saham. Terus kita top up itu mendapatkan 20.000 lembar. Terus kita mengajak teman juga mendapat 20.000 lembar saham, teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, kita bisa mengeruk saham itu hanya dengan daftar, transaksi, top up, dan ngajak teman ya. Nah ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu dengan membeli paket counter ya, atau paket-paket